yang membuat PSSI juga memilih brand lokal? Mungkin salah satu keunggulan desainer lokal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Dos? Kembali lagi di channel Dos Action Studio di program Madesu, Makna Desain Sesungguhnya. Dengan aku Ipang sebagai Co-Creative Director di Dos Action Studio, dan di sebelahku aku Bodil, Project Manager di Dos Action Studio. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat nih teman-teman. Hangat banget ya? Hangat banget mas. Jadi soal PSSI yang mengikat kerjasama barunya dengan brand bernama Erspo. Dan kebetulan dibuatnya video ini juga bertepatan dengan diakhirinya Piala Asia kemarin, Pak. Nah, keren mas. Jadi kemarin di tanggal 12 Januari sampai 10 Februari akan ada Piala Asia tuh di Qatar. Nah. Dan menariknya juga di situ Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Nah, 16 besar ini keren banget. Keren banget kan? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami, dan kami akan terus semangat memberikan konten-konten yang menarik untuk kalian. Oke teman-teman, kalau aku riset dari berita dan juga artikel yang aku baca kemarin, jadi kesimpulannya itu Indonesia ini menginginkan sebuah gebrakan atau movement yang lebih maju lagi. Pergerakan seperti apa tuh? Nah, bergerakan di bidang jersinya tentunya mas, terutama di desain sih mas. Oke. Nah, masuk aja ke artikelnya. Jadi terlihat dari kata-kata Ketua PSSI, kalau kita mau sukses sama-sama, kita harus ada mutual benefit kerjasama yang bertahan lama. Oke, dan di situ juga jelas beliau mengatakan bahwasanya dan kami juga pasti percaya merek lokal bisa mendunia. Jadi memang sebenarnya Indonesia dulu itu lebih banyak pakai aparel luar negeri ya Bang. Tapi mengingat juga kondisi yang sekarang kita sudah semakin maju kan dalam bidang desain dan juga kualitas dalam jersey, harusnya kita bisa bersaing di kancah internasional juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi harapannya juga di tahun 2024 ini kita bisa menjalin kerjasama juga dengan brand lokal yang lebih signifikan lagi mas. Benar banget. Oke, jadi ngomong-ngomong soal brand ini mas, jadi teman-teman di sini kan masih banyak yang belum tahu brand-brand apa saja yang pernah bekerja sama dengan Timnas Indonesia ini mas. Oke, dan kalau kita lihat ya dari datanya, kita pernah bekerja sama dengan brand Adidas, terus kemudian brand Asics dari Jepang, Diadora dari Itali, Wild Sport bahkan dari Jerman, Mikasa, Nike dan juga Gozali. Dan akhirnya alhamdulillah per tahun 2020 kemarin Indonesia bekerjasama dengan aparel lokal dengan nama Mills Apparel. Ya, dan cukup terjalinnya lama loh Pang. Jadi 4 tahun kita 4 tahun bekerjasama dengan Mills. Wah, cukup banyak ya ternyata brand-brand yang pernah bekerja sama dengan Timnas Indonesia kita ini. Nah, kalau dilihat dari track recordnya, brand Nike ini yang bekerja sama cukup lama nggak sih mas? Betul. Kita telah bekerja sama dengan Nike itu selama 12 tahun Pang, kurang lebih. Itu. Dan di sini mungkin supaya kita bisa tahu ada momen atau sejarah apa dengan Nike, mungkin kita review sedikit-sedikit lah ya Pang. Boleh mas. Oke, yang pertama, Nike di tahun 2007 ini merupakan momen terakhir kali Indonesia mengikuti Piala Asia sebelum Piala Asia tahun 2023 Qatar yang kemarin. Jadi di sini memang kebetulan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di Piala Asia tahun 2007 bersama dengan 3 negara lain yaitu Malaysia, Thailand dan juga Vietnam. Kemudian yang kedua, menurutku Nike di tahun 2010 sampai 2012 ini juga merupakan momen yang menarik. Karena di tahun tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia membentuk dan merekrut pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez, Greg Nukolo, Stefano Lillipali dan lain sebagainya untuk menghadapi Piala AFF saat itu. Lalu yang ketiga yang menarik menurutku juga di periode tahun 2018 hingga 2020, yang mana itu menjadi momen terakhir Nike bekerjasama dengan Timnas Indonesia. Dan di saat itulah Indonesia mulai aware untuk bekerjasama dengan aparel lokal. Nah itu tadi beberapa desain jersey dari Nike yang menarik menurutku. Gimana kalau menurut teman-teman? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Itu tadi review dari Mas Bodil soal jersey Nike ya Mas. Betul. Nah kalau dari lokalnya sendiri yaitu dari Mills Apparel yang sudah bekerja sama dengan Timnas Indonesia sejak tahun 2020 menggantikan Nike ini. Kira-kira ada filosofi atau hal menarik apa nih kalau dari Mas Bodil? Nah tentu kalau filosofi dan hal menarik pasti ada ya Bang dari Mills. Apalagi juga mengingat sejarahnya Mills ini menjadi aparel pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Timnas Indonesia.
Jadi pastinya ada filosofi dan juga hal yang menarik yang bisa kita bahas dari sisi Apparel Mills. Oke, mungkin sambil kita lihat beberapa datanya ya teman-teman. Dan ini aku dapatkan datanya yang pertama dari artikel pastinya, yang kedua dari review yang diberikan oleh desainernya itu sendiri, yaitu Mas Fajar Ramadan. Oke, yang pertama adalah home jersey atau jersey kandang yang berwarna merah, betul. Jersey ini khususnya dirilis untuk persiapan AFF dan Piala Asia, mengangkat tema Past and Future. Lambang Garuda di bagian dada menggunakan perisai, merujuk desain jersey masa lalu timnas di tahun 1987. Karena di tahun itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia meraih medali emas pada SEA Games 1987. Dan yang menarik lagi, jersey ini dipakai sebagai jersey di pertandingan persahabatan dengan juara Piala Dunia 2022 yaitu Argentina. Kemudian yang kedua yaitu jersey away yang berwarna putih atau jersey tandang. Jersey ini bertema Archipelago Indonesia, yang mana di sini ada dua elemen besar di situ, ditempatkan di bagian kerah dan lengan yang memiliki filosofi pegunungan dan lautan Indonesia. Yang ketiga adalah alternate jersey yang berwarna hitam atau jersey ketiga kita, yang mana jersey ini mengusung negara bahari atau maritim. Terlihat dari pola ombak yang menjadi motif pada jersey alternatif ini. Kemudian yang menarik adalah pihak Mills melalui CEO-nya mengklaim bahwa jersey ini merupakan jersey dengan desain yang casual agar cocok untuk digunakan di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, jika merujuk pada filosofi, sejarah, dan juga makna dalam jersey desain yang dirilis Mills, bisa dikatakan jersey rilisan Mills ini adalah merupakan jersey yang memiliki filosofi yang terbaik yang pernah timnas Indonesia punya. Dan ini juga membuktikan bahwa desainer-desainer lokal kita nggak sekalah saing mas ya, Bener. sama desainer brand aparel di luar sana. Bener, apalagi memang mungkin salah satu keunggulan desainer lokal adalah ya karena kita warga Indonesia sendiri ya, sehingga akhirnya memiliki literasi dan juga wawasan untuk merancang apa yang memang relate dengan kebutuhan dari Indonesia itu sendiri, baik itu jersey atau mungkin logo ya, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau aku tarik sedikit kesimpulan nih mas, jadi jersey dari timnas Indonesia ini bisa mewakili momen-momen berharga bagi timnas itu sendiri ya mas. Betul, jadi menariknya memang desain jersey itu terkadang dapat mewakili momen atau peristiwa bersejarah pada tim tersebut. Oke, jadi pesan nih buat teman-teman yang ingin merancang sebuah desain, jangan lupa untuk memiliki gagasan dan filosofi yang kuat dan juga tepat guna. Betul. Oke Pang, jadi itu tadi beberapa review dari desain jersey Nike yang menarik menurutku, dan juga beberapa ulasan visual dari produk rilisan Mills. Tapi Pang, sebenarnya yang lebih menarik lagi, pernah nggak sih kepikir alasan utama dari PSSI sebagai federasi yang menaungi cabang olahraga sepak bola, kenapa akhirnya dari sekian lama kita sudah bekerjasama dengan aparel luar negeri, lalu untuk pertama kalinya di 2020 diawali dengan Mills bekerjasama dengan aparel lokal. Nah, menurutmu gimana? Oke, kalau menurut pendapatku ya mas, secara subjektif ini mungkin mas ya, mungkin dari PSSI sendiri itu juga sudah menyadari bahwa desain yang kita hasilkan untuk produk jersey ini sudah dapat bersaing dengan desain produk luar juga mas gitu. Baik itu mungkin desain dan juga kualitasnya filosofinya juga. Betul. Bahkan jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, jadi filosofinya sangat kuat sekali dan karakteristik timnas Indonesia sangat terangkat di sana gitu. Jadi menurutku itu sih yang membuat PSSI juga memilih brand lokal untuk menggarap atau membuat jersey aparel dari timnas Indonesia itu sendiri. Bener, apalagi kalau ngomongin masalah filosofi di produk rilisan Mills ya, dari 2020 sampai 2024 itu konsistensi untuk filosofinya itu benar-benar A to Z ya. Ya bener, Mas. Bahkan dari atasan sampai bawahan tuh semuanya hampir bisa kita bilang itu semuanya penuh dengan makna. Yap, bener, Mas. Gitu. Dan mungkin ini juga yang menarik adalah walaupun Mills hanya 4 tahun dan ini isunya nih Bang, dalam beberapa isu terakhir ini PSSI akan bekerjasama juga dengan produk aparel lokal yang baru. Baru lagi nih mas. Ya bener, namanya itu adalah Erigo Sport atau disingkatnya Erspo. Dan kita akan tunggu jersey kolaborasi dengan Erspo ini di bulan Maret besok.
Dan terus pantengin channel ini karena kita akan bahas seputar jersey terbaru ini dari mulai desain dan juga filosofinya. Mungkin satu kalimat Pang untuk mengakhiri episode kali ini apa? Oke, kalau dari episode kali ini sih dari Indonesia untuk Indonesia. Indonesia. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar kami terus membagikan konten-konten yang bermanfaat. Dan kami akan membawakan konten Madusu ini untuk membahas topik yang lebih menarik seputar dunia desain. Dan jangan lupa, desain adalah bahasa visual yang mengungkapkan cerita, emosi, tujuan, dan lebih dari sekedar tampilan. And see you next episode.